Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Wardatul Hasaniyah dengan NIM 22010311108. Di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang saya gunakan ketika menempuh asistensi mengajar di MINU Trate Putra Gresik. Jadi, di sini saya menggunakan media pembelajaran digital dengan menggunakan website dari EducaPlay. Saya memilih media pembelajaran berupa Froggy Jams. Nah, media pembelajaran ini digunakan di kelas 3 ICP pada bab 6 mata pelajaran IPAS tentang energi di sekitar kita. Oke, jadi latar belakang dari penggunaan media Froggy Jams ini adalah materi IPAS yang abstrak bagi peserta didik tingkat SD atau MI. Jadi pada materi IPAS, sumber energi ini, siswa itu perlu pendekatan atau penjelasan yang lebih konkret terkait sumber energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah kebutuhan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik zaman digital. Penyesuaian media pembelajaran dengan zaman sekarang ini, yang zaman digital, itu adalah penting. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran yang digunakan pada zaman sekarang ini mendukung proses kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan menarik. Oleh karena itu, media pembelajaran yang menarik dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis game. Mengapa saya memilih media pembelajaran interaktif berbasis game? Karena media ini dapat menjadi sarana pembelajaran IPAS yang menyenangkan. Jadi peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran IPAS yang mereka kira pembelajaran IPAS itu sangat susah. Jadi, kelebihan dari media pembelajaran Froggy Jams ini adalah interaktif dan menarik. Media pembelajaran ini terdapat animasi kata, karakter yang lucu dan menarik. Mengapa demikian? Karena animasi kata ini dapat menarik perhatian peserta didik. Dengan desainnya yang lucu, tampilan dan warna-warnanya yang menarik, jadi mampu meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pengalaman belajar mereka yang menyenangkan. Lalu yang kedua, memotivasi semangat belajar peserta didik. Mengapa kok memotivasi semangat belajar peserta didik? Karena pada media pembelajaran ini, peserta didik itu serasa seperti bermain sambil belajar. Jadi peserta didik tidak monoton belajar terus. Jadi kayak ada game tersebut ini dapat meningkatkan semangat peserta didik dan mereka itu dapat mudah memahami materi. Lalu yang kedua, dapat mendukung pembelajaran secara individu. Media pembelajaran ini dapat digunakan siswa secara individu. Jadi mereka bisa menggunakan media pembelajaran ini di rumah tanpa ada dampingan guru atau orang tua. Jadi mereka bisa menggunakan media pembelajaran ini secara individu. Lalu yang kedua, media ini dapat digunakan sebagai asesmen formatif. Mengapa demikian? Karena asesmen formatif ini digunakan untuk mengukur seberapa peserta didik itu dalam memahami materi. Apakah peserta didik tersebut sudah paham terkait materi ini? Jadi dengan media ini peserta didik diharapkan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oke, kita akan membahas tentang kekurangan
dari media Froggy Jumps ini. Yang pertama adalah hanya terfokus pada soal pilihan ganda. Pada media pembelajaran Froggy Jumps ini atau game kata melompat ini, itu hanya terfokus pada soal pilihan ganda. Jadi, nggak ada kayak soal uraian atau soal isian. Jadi hanya terfokus pada soal pilihan ganda. Lalu yang nomor 2, kurangnya penjelasan pada jawaban benar atau salah. Di dalam media pembelajaran ini, kalau benar hanya melompat pada daun bunga teratai, kalau salah itu katanya jatuh ke dalam air. Lah, itu menurut saya kurang adanya penjelasan. Jadi peserta didik itu perlu adanya alasan mengapa kok salah, apa yang salah, gitu harus ada alasannya. Terus yang ketiga, lebih cocok untuk pembelajaran individu daripada kerja kelompok atau diskusi kelas. Tadi saya sudah menjelaskan di kelebihan. Yang tadi di kelebihan itu adalah mendukung pembelajaran secara individu. Nah, kekurangannya ini hanya cocok untuk pembelajaran individu. Mengapa demikian? Menurut saya, kalau digunakan untuk pembelajaran secara kelompok, itu kurang efektif dan efisien. Kalau digunakan individu, itu peserta didik dapat mudah untuk memahami materi pembelajaran secara intensif. Jadi, di dokumentasi ini ada gambar peserta didik yang antusias serta semangat dalam pembelajaran IPAS di materi sumber energi di sekitar kita. Jadi mereka lebih semangat. Cara penggunaan medianya ini, pertama saya menggunakan random name picker. Lah, itu saya gunakan untuk melacak nama anak-anak yang ada dalam kelas tersebut. Lalu saya klik dan nanti akan muncul nama satu anak untuk maju ke depan menggunakan game ini, memainkan game ini. Lalu teman-teman yang lain menyimak apakah benar atau salah. Di sini ada tampilan media pembelajarannya. Ya, yang paling atas sendiri itu adalah tampilan awal. Lah, nanti peserta didik akan mengklik start dan yang kedua, yang paling bawah itu ada tampilan dari medianya. Peserta didik akan mengerjakan soal tersebut. Lalu, di akhir media, peserta didik akan mengetahui skor yang mereka dapat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.